Tulis. Yang pertama apa? Kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW, ketika menyindir, membahas karakter manusia itu menurut Nabi apa? Rasulullah. Ya, sebagai tambahan saja yang kemarin ya, memperkuat saja. Kalau ada yang baru kan gitu. Apa itu Pak? Yang pertama adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kita boleh, namanya manusia, kata Rasulullah, tempat salah, tempat dosa. Namun apa? Jangan tenggelam dengan dosanya itu. Ada nggak sholat, salah, tapi jangan dong terus-terusan gitu. Manusia tidak luput dari dosa, namun kemuliaan manusia itu justru terletak pada kesadaran untuk bertobat dari kesalahannya itu, bukan tenggelam dengan salah dosa itu. Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Rasulullah SAW, setiap anak Adam khata', pasti banyak melakukan kesalahan, manusiawi gitu. Manusia secara umum. Kalau orang beriman apa? Ketika berbuat salah ya harus sadar. Gak pernah masuk sekolah, jangan sampai satu semester gak pernah masuk. Jauh Pak, Sekolah Tangerang Pak. Susah, pesawat gak ada. Kalau ada pesawat sih naik pesawat Pak. Widih, keren banget misalnya. Rasulullah menyatakan wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah at-tawwabu, bertaubat. Yang kedua apa Pak? Kata Rasulullah, manusia itu lemah, sama seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Manusia memiliki kelemahan fisik, mental, pun iman juga lemah. Sekarang ada lagi rajin sholat, ada pacarnya sih, rajin tarawih, ada pacarnya di musuh. Pas lihat pacarnya nggak ada nih, ya males, ambutnya enak imannya lagi lemah berarti. Sehingga diperintahkan untuk terus menguatkan diri dengan apa? Amal, begitu. Hanya berzikir, baca Quran. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khair. Mukmin yang kuat dan lebih baik, ahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah, minal mu'minin ad-dhaif, ketimbang orang mukmin lemah. Apa mukmin lemah? Sholat Allahu Akbar, sholat maghrib enggak sholat maghrib misalnya, sholat Allahu Akbar, sholat asar bukan bubar, futsalnya kayak cuma 5 menit kok sholat, lanjut sampai maghrib, Allahu Akbar, masuk maghrib. Ada manusia itu adalah lemah. Makanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu bisa dijadikan menjadi orang-orang yang kuat secara umum, imannya kuat, amal solehnya kuat gitu loh. Sehingga ada doa itu, Rabbi ja'alni muqimas sholat, ya Allah jadikan kami ya Allah rajin sholatnya. Ini doanya siapa? Nabi Ibrahim. Coba bayangin aja dulu deh, seorang nabi, seorang rasul dijaminlah ya terjaga dari gangguan setan, tapi doanya gitu, ya Allah
jadikan kami ya Allah bisa sholatnya bisa istiqomah ya Allah. Kamu banyak dosa, banyak setannya, nggak mau doa begitu. Makanya setiap doa baca doa itu Rabbi ji'alni muqimas, coba bareng-bareng, Rabbi ji'alni, ya Allah jadikanlah kami rajin sholat, tidak malas sholat. Yang ketiga apa? Kata Rasulullah, manusia itu cenderung lupa. Ya, anak saya pulang kerja nih ceritanya, ini lupa nih, bener lupa. HP-nya taruh di box motor, di kadakan tuh di boxnya tuh. Pas masuk ke dalam baru 5 menit masuk ke dalam, keluar udah nggak ada HP-nya, lenyap sekejap. Artinya apa? Manusia punya lupa. Jangan sampai ada nih lupa sholat maghrib, summa naudzubillah. Masa iya lupa sholat maghrib? Kecuali orang DGJ, orang gila mah ngerti dia. Makanya yuk mau bebas dari hukum. Jadi ODGJ, orang ODGJ nih, ODGJ meninggal nih, nggak pakai ditanya sama Allah. Kenapa? Dia nggak ngerti sholat, otaknya sudah error kan gitu. Mau jadi orang gila? Janganlah ya. Jangan. Lupa adalah sifat manusiawi. Karena Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zikir gitu. Ya. Saling nasihat menasehati, apa agar apa tujuannya? Mengingatkan, saling mengingatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innama ana basyarum mislukum. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku hanyalah manusia kok seperti kalian. Ya, angsa kama tangsauna, aku bisa lupa pun aku bisa berbuat lupa. Artinya apa? Rasulullah aja seperti itu, manusia tempat lupa. Cuman ya kalau sudah lupa jangan tenggelam dengan dosanya, dengan lupanya itu. Ya. Tulis. Yang keempat. Manusia itu tergesa-gesa gitu loh, ya. Manusia sering ingin hasilnya cepat tanpa pertimbangan gitu loh, instan tadi. Ingin kaya pakai instan, nggak pakai perlu proses. Bayu beli tuyul misalnya, satu tuyul misalnya 10 juta di Gunung Kawi misalnya, bawa pulang langsung punya mobil. Kenapa? Tuyulnya ini sih gercep ngambil duit orangnya, nggak perlu proses, langsung kata tuyulnya nih, tuan ini duit 1 juta sehari, 3 hari 3 juta. Wah. Islam mengajarkan sabar, tenang, bijak dalam bertindak, ya. Jangan emosi, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Hadis riwayat Tirmizi, ya. Hadis riwayat Tirmizi. Tirmizi bapak saya tuh Tirmizi. Ini hampir mirip Tirmizi ya. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Belajar untuk sabar, ya. Sabar. Gak usah tergesa-gesa. Yang kelima, kata Rasulullah SAW, manusia itu cinta dunia, itu loh. Ketika ada orang manusia ingin kaya, wajar itu, manusiawi.
Cuman sebagai seorang mukmin harus beda dengan umum secara umumnya. Ini genit sih. Pindah. Ya, pindah sih. Malu-malu aja kamu. Pindah. Centil banget, gatel banget. Pindah sini. Satu. Malu-maluin, nggak ada harga dirinya, kayaknya disnajik. Sini nggak bang, perempuan, nggak bang. Nggak pantas begitu, ngejar ke sini, ngejar dikejar gitu. Kayak gatel, maaf ya. Kayak orang gatel banget gitu, pengen cowok banget gitu. Jangan dong. Harga diri bos, dijaga. Manusia cinta dunia, manusia memiliki sifat tidak pernah puas gitu. Udah banyak duitnya sudah miliaran, korupsi lagi biar triliunan misalnya. Karena itu Nabi SAW mengajarkan qanaah dan zuhud agar hati tenang merasa cukup. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, laukana libni Adam wadiyani min zahabin la yabtagha salisan. Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya ia akan menginginkan yang ketiganya. Artinya apa? Manusia itu rakus dunia hakikatnya. Cuman orang yang beriman, orang yang muslim, ada rem, kaya tapi dermawan, suka nolong orang, kan gitu. Bedanya dengan umumnya. Cinta dunia boleh, jadi kaya boleh silahkan, tapi jangan lupa berbagi dengan sesama. Ya sahabat, kalau kamu nanti jadi orang kaya nih, punya mobil, punya perusahaan 5, suaminya cakep banget kayak saya misalnya, misal aja, dijaga suaminya jangan sampai selingkuh, kan misalnya gitu. Misalkan si Michel jadi orang punya mobil banyak, punya kereta api misalnya, punya stasiun kereta api sendiri misalnya, saking kaya rayanya sih. Berbagilah dengan sesama. Rasulullah SAW, manusia itu cenderung mengeluh saat diuji, ya. Nah, dengan iman inilah bisa mengubah keluhan menjadi kesabaran dan pahala. Itulah bedanya orang beriman, bos. Hadis riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah, inna asobathu darrahu sabarun. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, jika ditimpa kesusahan ia bersabar. Itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar, bos. Makanya hati-hati, saya pesan ya, jangan sekali-kali kamu menyakiti orang yang sabar. Orang yang sabar, rajin ibadahnya, awas, hati-hati. Kamu menyakiti, nanti Allah balas itu, hati-hati. Ya. Kita zalimi misalnya, dia sabar, tabah, ibadahnya rajin, kamu celah, kamu hina, hati-hati, bos. Kalau dia mengeluh sama Allah, ya Allah balas dia. Repot kamu tuh. Terakhir, apa terakhir? Manusia itu, kata Rasulullah, bisa menjadi mulia dengan akhlak. Ya, kamu rajin sholat nih, rajin ibadahnya, rajin ke masjid taklim, tapi sama orang tua kurang aja, durhaka, disuruh nggak mau. Misalnya ada nih rajin sholatnya, sering ke masjid taklim, sering ikut marawisan, pengajian di mana-mana, di rumah nih
gara-gara capek, ada tolong mama beliin ini dong. Mama nggak tahu saya lagi capek ya. Ih, mama nggak pengertian deh sama saya. Misal begitu, jangan sel. Sama orang tua tidak boleh membentak. Awas, Pak, tapi ngeselin orang tua Pak. Sudah diam saja. Habis kesel Pak, ngomel melulu, sudah dengerin aja, diam. Kalau perlu kamu keluar, Mak, keluar sebentar ya Mak ya. Ada teman saya misalnya, padahal nggak ada temannya. Kenapa? Karena khawatir nimpali dah, emosi, dosa akhirnya. Orang tua saya ngomel melulu Pak, udah sabar. Ya, jangan dibalas, dibentak-bentak mama, dasar monyet, ya Allah. Ada nggak begitu? Ada loh katanya. Ada katanya. Walaupun manusia memiliki banyak kekurangan, ya, namun akhlak mulia dapat mengangkat derajatnya di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah nih, saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlakmu. Artinya apa? Akhlakmu masih kurang baik, akhlak sama Allah kurang baik, akhlak dengan sesamanya kurang baik. Dengan diutusnya Rasulullah, ya, sempurnakanlah akhlaknya. Bagaimana cara berakhlak dengan Allah? Perintah Allah jalankan yuk. Ngaku beragama Islam, tapi Islamnya nggak ada. M doang. Gimana tuh? Agamamu apa? M. Kenapa M? Sama harip doang. Pas dihisap M doang, ya Allah. Gak ada tuh agama M. Agama Islam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia yang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.